Di Indonesia ini mungkin orang training 7 hari udah bisa jadi property agent gitu Di ya. sana? Di Australia tuh at least harus 1-2 tahun. Pokoknya setiap 10 tahun itu minimal mereka akan naik 100%. Ada yang ngirain kami ini salon. Oke. Ada yang ngirain kami ini night club ya kan, macam-macam lah. Istri punya buku 1000 nama-nama bayi. Oke. Pas buka nemunya kata-kata itu. Halo, salam properti. Jumpa lagi di Indonesia Property Channel bersama saya Alit Ranghanda, CEO Indonesia Property Watch, yang akan berbincang-bincang mengenai seputar bisnis properti, termasuk agent properti. Karena kita udah ada di kantor pusat Xavier Marx. Ini Jakarta, Pak ya? Jakarta. Betul. Aslinya dari Surabaya, tapi kita ada di Jakarta. Ini bersama Pak Daniel Sunyoto, Yes. sebagai owner ya berarti, Pak ya? Saya sebagai CEO, Pak, Presiden CEO, Direktur ya. ya. CEO, nah, Pak. Ini menarik nih. Ya. Jadi dari pengamatan kami dari Indonesian Property Watch itu Ya. kita melihat nih Xavier Marx mulai tahun 2017. Betul. Berarti udah masuki 8 tahun ya, Betul, tahun 8 ke-8. tahun, betul. Dan ini perkembangannya luar biasa nih. Iya, Dan ini syukurlah, puji Tuhan, Pak. menjadi pembicaraan positif di banyak kalangan di dunia real estate lah ya. Termasuk sebenarnya belum lama ini Xavier Marx mendapatkan Indonesian Property Record dari Indonesian Property Watch ya sebagai Indonesia First International Real Estate Brand. Betul. Nah, jadi agent real estate Indonesia yang pertama kali go internasional. Nah, ini menarik, Pak. Pak, sebelum kita bicara masalah Indonesian Property Record tadi, Pak ya. Xavier Marx yang didirikan tahun 2017 itu apa ya? Kan mempunyai sistem yang mungkin berbeda dengan agent-agent real estate yang ada di Indonesia. Betul. Nah, itu bisa dijelaskan gimana Pak sistem yang ada di Xavier Marx? Mungkin sebelum itu kan ada 2 jenis ya. Iya, iya. Ada yang namanya orang bilang local brand, Ya. ada yang bilang international franchise. Oke, Ya. oke. Dan kebetulan memang sebelum 2017 saya juga ada tergabung di salah satu brand internasional ya Pak ya. Dan nggak sebut namanya lah, nggak usah. enggak, saya nggak sebut nama. Oke. Ya. Dan kemudian kami mulai memikirkan bagaimana caranya waktu itu membuat satu support system yang mungkin lebih intens di dalam operasional. Sport system. Betul, Oke. betul. Karena biasanya memang kalau yang konsepnya adalah franchise seperti yang lalu, memang mereka memberikan sistem yang bagus, mereka memberikan brand yang sudah sangat besar, tapi memang mereka tidak banyak terlibat di dalam operasional. Oke. Seperti itu. Nah, kami memikirkan hari ini persaingan di area properti itu udah nggak seperti 20 tahun yang lalu. Brand itu banyak sekali dan persaingannya sangat luar biasa. Ini original dari pemikirannya Pak Daniel dan tim gitu, atau memang ada model dari luar negeri yang seperti ini? Belum ada. Belum ada ya? Jadi ini memang pemikiran ide dari kami sendiri waktu itu. Oke, luar biasa. Itu. Iya, iya. Dan itulah yang kami pikirkan bagaimana caranya kalau ada pemain baru yang bergabung dengan kami punya akses untuk bisa memberikan support itu lebih intens di operasional sebenarnya. Oh, oke. Jadi biasanya kan yang saat ini banyak itu kan franchise dari international Betul, brand ya masuk betul. ke Indonesia. Betul. Kemudian Xavier Marx muncul dengan satu sistem yang memberikan kontribusi yang Kita menyebutnya adalah apa itu? Support system. kita menyebutnya adalah management partnership. Oh, oke. Betul. Artinya manajemen partnership itu yang akan join ke Xavier Marx itu menjadi satu entity perusahaan gitu ya? Konsepnya adalah anak perusahaan Anak sebetulnya. Oke. Dan kami sebagai holding company, kami memiliki akses juga sebagai pemegang saham di dalam setiap anak perusahaan tersebut. Oke. Dan kami juga memiliki akses untuk ikut memantau, memonitor, mengelola, mengevaluasi. Dan itu works, itu berjalan ya sampai saat ini? Syukurlah sampai hari ini sepertinya itu menjadi sesuatu yang mungkin Pilihan membuat para alternatif partner ini ya. happy. Iya. Ya, betul. Iya, iya. Oke, Pak. Ini menarik sih. Selain itu pun Xavier Marx kan dikenal sebagai ini agent yang betul-betul digital. Digital. Nah, sampai ada Xavier Marx Digital Academy. Betul, Nah, itu bisa dijelasin Pak, itu sampai sejauh itu latar belakangnya apa ya? Awalnya waktu 2017 starting, kami belum bermain digital, Pak. 2017 sebelum ya? Belum, kami masih seperti yang dulu-dulu ya, karena memang background saya dulu sejak 96 sampai 2016 ya saya berjalan dengan cara konvensional waktu itu. Tapi di dunia digital kan udah mulai berkembang ya itu ya? Waktu itu memang saya sendiri karena sudah tidak terlalu muda, jadi bukan pemain media sosial juga Sama awalnya. Kita, Pak ya? Nggak terlalu Betul, muda. saya juga nggak paham.
Oke. Main Instagram juga cuman buat foto keluarga aja waktu itu. Baru kemudian saya berpikir dalam perjalanannya waktu itu kan kita ngelihat nih Pak, wah ternyata orang-orang kok jualan produk apapun makin lama makin pakai media sosial. Nah kan, saya pikir kayaknya suatu saat harusnya properti juga bisa nih. Nah cuman karena kami tidak menguasai area itu, dan jadinya kami waktu itu memang sempat mencoba, tapi tidak terlalu up konten-kontennya. Gitu. Iya. Tapi ini luar biasa ya, ini jeli ya. Artinya ini ada perkembangan digital yang jeli ditangkap oleh Xavier Marks yang membedakan dengan yang lain. Kami mencoba waktu itu berpikir bagaimana caranya supaya market pembeli itu bisa lebih luas jangkauannya. Sedangkan mungkin dengan cara-cara yang terbiasa kami lakukan selama puluhan tahun, mostly kan buyer hanya didapatkan dari radius tertentu, dari local ads yang ada secara konvensional. Nah, pemikirannya gimana ya caranya supaya bisa jual tuh kalau bisa antar kota, antar negara gitu kan. Nah ini kayaknya hanya bisa melalui sosial media. Betul. Nah itu tadi, oke kan kita bicara masalah property record, Indonesian property record yang diperoleh oleh Xavier Marks ya. Saya khususnya masih bertanya, ini tuh by design gitu, artinya memang direncanakan atau memang seperti apa? Atau memang tiba-tiba idenya muncul gitu? Sebenarnya sebelum terjadi peluang yang kemarin bahwa kami melakukan ekspansi ke mancanegara, kami sudah banyak melakukan transaksi itu dengan pembeli yang bukan dari Indonesia. Jadi rupanya konten-konten video yang dibuat oleh tim kami itu buyernya yang nangkap adalah dari mancanegara. Termasuk saya pribadi pernah saya konten video satu villa di Bali, bayarnya dari Perth, dari Australia waktu itu. Teman-teman ada yang bikin konten gudang, loh kok bayarnya dari China. Nah kita mikir nih, oh ternyata market bisa sampai sejauh itu ya. Awalnya hanya maunya luar kota, luar pulau. Lah kok bayarnya malah dari berbagai negara. Nah disitulah kita berpikir dan kita juga mencoba melihat ternyata di negara-negara lain juga belum semuanya intens melakukan metode ini. Ternyata begitu ya? Ternyata seperti itu. Dan kita mencobanya, kalau dulu kan mostly dari berbagai negara mereka tetap akan 90% menggunakan web portal. Nah, sosial media belum banyak. Menurut Pak Daniel kenapa ya kayak seperti itu ya? Jadi kan ini menarik nih. Kita kan mengira itu di luar negeri itu udah betul digitalized banget ya. Agent-agent pakai RS itu pakai semua, pakai digital, pakai medsos. Tapi ternyata dari Pak Daniel tadi disebutkan enggak gitu juga gitu ya. Itu bahkan kalau kita lihat di negara yang kemarin kita ekspansi di Australia sendiri, itu sedikit sekali pemain properti yang bermain sosial media. Mereka tetap sama seperti kami dulu, mostly hampir 100% tetap web portal. Web portal, banner, brosur dan sebagainya itu masih tetap dilakukan oleh yang mereka di sana. Agent-agent di sana ya. Betul. Dan saya udah search juga event di US dan sebagainya, belum banyak, tidak masif lah kira-kira. Itu kan tidak berlaku di hampir semua negara seperti itu, tidak di Australia aja kan sebetulnya kan Pak ya? Australia belum banyak, memang ada tapi bukan yang sampai booming bagaimana. USA yang lumayan, ya terutama di area California itu lumayan pemainnya. Nah tapi saya lihat, kalau kita lihat dari kondisi negara yang segitu gede, bisa dibilang minoritas banget. Nah ini pertama kantor Xavier Marks di global, di internasional itu kan di Australia. Yang di kita ekspansi, Sydney ya? betul di Sydney. Betul, ya. Yang melatar belakangnya itu apa ya? Pemilihannya di Sydney itu seperti apa? Waktu itu sebenarnya kami belum berpikir secepat itu. Memang kami selalu pikir. Tapi rencana udah ada ya, seperti udah sangat ada. Pak. Karena kami melihat bahwa apa yang kami sedang bangun ini mungkin belum banyak diterapkan, pasti kayaknya ada peluang nih. Nah, cuman pintunya lewat mana? Waktu itu kami belum berpikir akan secepat itu. Targetnya sebenarnya setelah 2025 baru akan lakukan. Kita mungkin mau exhibition dan lebih cepat ini ya. Betul. Nah, ternyata kok tiba-tiba ada calon partner yang ternyata juga melihat kami dari sosial media juga. Calon partner itu berarti memang terpisah dari, sebelumnya belum ada hubungan dengan Xavier Marks? Kami nggak kenal dengan beliau, dan beliau juga sebenarnya tidak terlalu tahu kami. Seperti itu. Cuman karena beliau ini memang warga negara Australia, dan ingin membuka kantor properti yang melayani buyer dari Indonesia, mulailah beliau observasi nih, brand mana yang mungkin cukup luas jangkauan Indonesia yang bisa dijadikan sebagai partner. Waktu itu seperti itu. Sampai kemudian memilih Xavier Marks,
Kenapa ya partner itu? Kalau itu saya pikir mungkin ada jodoh dari Tuhan juga sebenarnya ya. Iya. Karena awalnya kami nggak kenal dan beliau juga nggak kenal dengan kami. Beliau waktu itu sebenarnya sudah hampir dealing dengan another brand yang memang sudah international brand dari negara lain ya. Dan kemudian tiba-tiba suddenly beliau ketemu dengan kan banyak tuh Pak, kalau di Australia itu banyak orang Indonesia keliaran gitu kan. Ternyata ada ketemu teman SD-nya nih. Teman SD-nya dan teman SD waktu itu ngobrol-ngobrol sama dia, dining bareng, dan mereka bilang, loh kamu kalau mau ke Indonesia harusnya Xavier Marks nih. Nah seperti itu. Nah dia bilang, apa tuh Xavier Marks? Ya udah lu cek aja. Nah diceklah, dia observe ke sosial media, terus kalau ternyata dia lihat kami lumayan luas nih jangkauannya. Nah itu tahun berapa tuh? Tahun 2024. 2024 malah ya? Iya, itu bulan posisinya Maret. cepat berarti ya? Cepat sekali. Okay. Bulan Maret, waktu itu dia cerita kalau dia mau deal dengan yang sebelumnya. Cuman tiba-tiba coincidence ketemu dengan teman ini, dia mulai penasaran, apa nih Xavier Marks? Dia search di sosial media, di internet semuanya, dan dia tahu, oh kok lumayan nih jangkauannya. Dan dia melihat ada sesuatu yang kayaknya stylenya beda ya. Stylenya beda. Dia bilang ini stylenya nggak terlalu corporate katanya. Maka ini pentingnya kredibilitas dan integritas ya. Betul. Pada saatnya itu kredibilitas dan integritas ini akan menjadi perbincangan yang positif di dunia properti dan akhirnya sampai ke jodohnya gitu kan ya. Nah, secara nggak langsung ini bukan iklan kami kan, ini kan pendapat masyarakat ternyata. Betul. Tapi sebelum ke Australia ini rencananya memang ada kota-kota lain nggak di Australia selain Australia maksudnya? Waktu itu pemikiran kami yang pertama itu sebetulnya kalau tidak Australia adalah karena kita tahu sebelum ini kami banyak menjual produk itu di Singapura. Iya, lebih dekat lah ya. Betul, lebih dekat dan memang culture-nya lebih Asia. Iya. Sehingga kami pikir mungkin kami lebih mudah mendapatkan partner di sana. Tapi kok ternyata jalannya berbeda ya, jodohnya ke Australia, which is sebenarnya market pembeli properti Australia dari Indonesia itu ternyata sangat banyak. Waktu itu direct ke sana ya? Direct, betul. Tapi tadi menarik nih, sebelum dibuka kantor di Sydney, Australia itu kan Xavier Marks memasarkan propertinya ke Australia. Artinya kan pembeli dari Australia yang datang ke Indonesia untuk beli. Pembeli dari Australia beli di Bali. Di Bali gitu ya? Dan ada beberapa, sebelumnya kami seringkali ikut exhibition produk Australia, tapi dari agen properti lainnya. Berarti kan properti Australia yang dibawa ke sini. Dibawa ke Indonesia. Ini kan jadi dua arah ya. Betul. Jadi dua arah itu artinya marketing bisa dijual di sini. Betul. Gitu, betul. Properti Indonesia dijual properti Australia itu dijual ke market Indo. Betul. Dan itu luar biasa ya market Indo. Luar biasa. Waktu yang lalu itu tim kami cukup banyak jualan di Melbourne, di Sydney. Tapi waktu itu memang kami berpartner dengan brand agen properti dari Australianya ya, dan kami penjualan ternyata oke nih. Tapi kami belum membayangkan bahwa kami sampai akan buka jaringan langsung di negara tersebut. Tapi ada entry barrier nggak ketika masuk sebagai Xavier Marks, sebagai agent yang buat perusahaan? Perusahaannya berarti di Australia. Australia. Iya. Itu ada kendala nggak ya? Beda nggak? Misalkan kita mendirikan perusahaan real estate agent Indonesia dengan di Australia, beda nggak itu? Sebenarnya kalau mendirikan sebuah perusahaan di Australia itu, mohon maaf, regulasinya itu tidak susah. Oke. Ya kami itu real estate agent ya itu ya. Nah, untuk real estate agentnya sebetulnya lebih kepada license yang dimiliki oleh iya, sering juga ada license. Prinsipalnya. Ya. Betul. Oh, prinsipalnya harus punya license dan harus itu full license. Full license. Dan full license di Australia itu untuk real estate agent jauh lebih sulit, Pak, ketimbang Indonesia. Di Indonesia ini mungkin orang training 7 hari udah bisa jadi property agent gitu ya. Di Australia tuh at least harus 1-2 tahun. Mereka mengambil course-nya itu baru bisa dapat license. Wah. Seperti itu. Nah, kebetulan partner kami yang ketemu tadi itu sudah full license. Oh, maksudnya tuh setiap negara nggak semua Australia dapat kan, masing-masing ada license ya. Jadi setiap negara bagian punya lisensinya sendiri-sendiri. Which is kalau contoh satu orang dia hanya punya license di New South Wales, Sydney area dan sebagainya. Ya dia tidak bisa jual properti Melbourne. Dia harus ambil license yang di Victoria. Iya, kalau Indonesia di mana aja bisa ya. Betul. Kalau Indonesia mana aja bisa. Nah, ini tantangan juga sih untuk real estate agent di Indonesia ya. Artinya kan dia secara lokal dia harusnya menguasai lokal propertinya ya. Kalau kita kan ya mungkin bisa di mana-mana aja dan kualitas sumber dayanya juga itu kan bisa beda jadi banget. satu nilai lebih di sana ya. Saya lihat kontrol pemerintah secara regulasi agen properti di Australia itu jauh lebih mature.
Oke. Mereka sangat-sangat concern dengan keamanan customer-nya ya, seperti itu. Nah ini tadi saya juga kepikir, ini kenapa ya pembeli Indonesia itu banyak beli di Australia juga? Kenapa? Masalah tax kah? Atau masalah market trennya? Atau seperti apa ya? Mostly pembeli di Australia itu pertama adalah orang-orang yang punya anak sekolah overseas. Oke. Dan Australia dipandang negara yang masih nggak terlalu jauh ketimbang ke US atau ke Europe. Oke. Terbang paling cuma 7 jam udah nyampe dari Jakarta. Kedua, memang banyak orang Indonesia ternyata pensiun di sana. Oh, oke. Mereka waktu pandemi kemarin juga mereka betul-betul migrasi itu udah nggak balik lagi. Berarti itu di segmennya kan segmen middle upper kali ya? Sangat up sebetulnya. Sangat up, betul. Dan memang yang ketiga itu adalah orang-orang yang memang dia invest untuk mendapatkan passive income. 3 poin ini yang kita lihat banyak diminati ya oleh market Indonesia. Iya. Targetnya selain di Aussie kemana lagi nih Pak? Sebenarnya kami lagi menjajaki akan masuk ke market Malaysia juga. Sudah? Belum? Sebenarnya masih dalam progres Pak. Semoga aja bisa segera. Selain itu ada target lain? KL berarti ya, Malaysia ya? Ini bisa dibilang visi, ya kan? Tapi kalau spiritual dibilang iman juga. Sebenarnya brand kami sudah kami patenkan juga di beberapa negara lain. Jadi di Singapura udah, di China, di Vietnam. Singapura, China, Vietnam. Betul, Australia pasti juga. Malaysia tadi ya? Malaysia lagi on progress. Lagi on progress. Berarti itu ada target tertentu nggak? Harus berapa kantor? Kalau untuk urus paten enggak ya, itu hanya urus dengan persyaratan dokumentasi dan memang berbayar. Tapi memang untuk nanti bisa beroperasinya itu ada ketentuannya. Tapi artinya kan nanti Xavier Max ini butuh partner lokal ya. Butuh partner lokal. Itu. Dan sekarang udah ada ya. Yang akan ke Malaysia juga partner lokal di sana. Partner lokal Malaysia partner ya? Lokal Malaysia. Di Vietnam juga seperti itu ya? Di Vietnam ini memang juga lagi penjajakan, memang ada banyak sekali. Ini banyak real estate agent global kan yang mau silakan kan? Karena banyak sekali kemarin itu orang Vietnam yang mereka kuliahnya di Australia. Oh, dari sana. Nah, once mereka kembali, itu mereka membawa apa yang mereka bisa pasarkan. Jadi mereka juga mau memasarkan Australia ke Vietnam. Ini luar biasa loh, Pak. Ini Xavier Max itu bukan lokal brand lagi nih. Itu betul-betul global, Pak ya. Hari ini kita melihat Pacific, betul. Iya. Luar biasa. Ini Xavier Max itu yang sebenarnya 2017 itu masih, kalau kita bilang masih bayi Pak. Bayi lah ya, betul ya. Tapi luar biasa dengan apa? Dengan visinya, dengan edit value, dengan pembedanya itu luar biasa Pak. Tapi kalau overall market ini kan berarti udah berapa bulan ya di yang Australia? Australia kita baru starting di November. Oh, November. Betul. Dari growth-nya itu? Dan kita lihat memang pada saat omsetnya berapa kira-kira sebulan Pak? Saya memang belum lihat angka ya Pak. Cuman saya melihat kemarin tuh antusiasmenya. Jadi contoh salah satu yang kita lihat itu seperti ini. Ini mohon maaf ya, jadi kita ngomong apa adanya. Kami yang dulu berjualan produk Australia di Indonesia, kami sendiri kan nggak ngerti sebenarnya barang ini bagus atau enggak. Mostly barang Australia yang dibawa ke Indonesia itu tidak semuanya adalah yang hot item. Sehingga kadang-kadang ada pembeli yang membeli hanya berdasarkan exhibition atau kepercayaan. Pas nyampe di sana, loh kok barangnya nggak seperti... Sedangkan yang lain banyak yang lebih bagus yang nggak tahu ya? Yang bagus-bagus ini jarang ke Indo. Kenapa tuh Pak? Karena demand-nya di negara sendiri itu udah luar biasa. Memang, ya? Pembeli itu bisa antrian, Pak. Ini kami lihat sendiri. That's why developernya kadang-kadang juga tidak terlalu concern untuk lempar keluar. Nah, satu-satunya yang bisa mengerti market ini dan jualan itu adalah memang agent yang ada di sana. Iya. Dan disinilah pasar Australia itu sebesar itu ya? Besar sekali, Pak. Dan memang agak berbeda dengan Indonesia terakhir-terakhirnya. Indonesia kemarin mungkin kita ngalamin agak sedikit buyer's market ya. Iya. Tapi kalau di Australia sampai hari ini Pak, demand tuh lebih tinggi. Average growth-nya berapa kira-kira? Saya memang nggak lihat angka, mungkin partner saya yang lebih paham. Tapi yang saya lihat sendiri hari ini, pokoknya setiap 10 tahun itu minimal mereka akan naik 100%. 10 tahun naik 100%? Minimal. Itu mungkin tidak terjadi di Indonesia sih. Indonesia kayaknya enggak. Ya, memang ini jadi satu alternatif bagi para investor ya, ataupun yang tadi ya anaknya mau sekolah di sana. Betul. Karena selain bisa passive income juga,
kenaikannya tadi 100% per 10 tahun. Per 10 tahun minimal. Dan itu historical time series-nya Betul. memang dibuktikan. Betul, Ya. dibuktikan. Kalau Indonesia mungkin kalau kita lihat saat ini mungkin Kayaknya kalau 10 7 tahun ini kagak ada kenaikan bisa iya, aja. itu yang Betul. itu membuat satu alternatif juga bagaimana si para investor ini bukan berpindah, menambah investasinya di Australia. Betul. Ya. Bisa mempertimbangkan sih solusi Bisa ini sebenarnya. mempertimbangkan ya. Iya. Oke. Oh, ini luar biasa nih Pak Daniel. Thank you udah ketemu, kita udah lama Thank you, ketemu Pak. juga. Ini baru sempat berbincang-bincang Ngobrol intens panjang. seperti ini ya. Pak Daniel, mungkin ada apa? Oh, tadi saya belum nanya. Pak, ini Xavier Marks ini ada artinya nggak ya? Ini menarik. Oke. Unik kan. Saya pertama ini Xavier Marks apa ya? Ini bukan agent gitu kan? Ini nama apa ini Pak? Waktu kami pertama kali buka lucu banget. Iya. Ada yang ngirain kami ini salon. Oke. Ada yang ngirain kami ini night club ya kan macam-macam lah. Nah, Iya. sebenarnya kata-kata Xavier ini kalau dari bahasa asli bahasa Spanyol artinya adalah menempati hunian yang baru, a new home. Xavier. Betul. Bahasa Artinya new Spanyol home. ya? Bahasa Spanyol. Oke. Jadi memang kami mikir waktu itu kan memang kami dari yang lama ke tempat yang baru, kami pikir kami bikin rumah baru nih. Nah, nama Xavier nih kok kayak mewakili banget. A new home. Kamu sampai kepikiran sana memang ada orang Spanyol ya di shareholder enggak ya? Nggak ada Pak. Waktu itu istri punya buku 1000 nama-nama bayi. Oke. Pas buka nemunya kata-kata itu. Wah, biasa ya. Terus Xavier Itu. Marks itu apa? Nah, kalau marks itu artinya sebenarnya kan adalah tanda atau ciri khas. Iya, Kita bilang maksudnya. trademark. Oke. birthmark, tanda. Nah, kami berharapnya mungkin Xavier Marks tidak harus seragam di setiap tempat karena every place punya culture sendiri, punya demografi sendiri, punya value sendiri. Tapi mungkin strateginya bisa dibuat berbeda-beda, tetapi tetap ciri khasnya tuh ada. Wah, ini luar biasa nih. Tadi Xavier Marks itu apa? Tempat A new home, menempati home, rumah ya? baru. Wah, luar biasa. Nanti mungkin banyak juga Iya. belum tahu loh Pak, ini Xavier Marks Banyak itu belum apa tahu. ya. Yang tahu hanya yang sudah join aja. Oke Pak, mungkin ada apa ya? Ada semangat untuk para agent ya. Bukan hanya untuk yang tergabung dengan Xavier Marks ya. Mungkin ini bukan pendapat lah. Apa ya? Sedikit kayak pesan ya. Iya. Pesan untuk para agent properti yang tidak hanya terkungkung hanya di lingkungannya aja, di zona nyamannya aja, karena terbukti kan dengan Xavier Marks bisa global gitu. Iya. Gimana? Mungkin ada pesan buat agent properti. Menurut saya sendiri pribadi hari ini mungkin saya udah 29 tahun di dunia properti. Saya melihat saya tetap harus banyak belajar karena sebenarnya ya perputaran uang di area properti itu tidak selalu ada di tempat yang sama. Mungkin kalau 20 tahun lalu yang punya duit dan menjadi customer database kita itu adalah orang-orang tertentu. Mereka tidak akan selamanya ada di fase tersebut. Betul. Dan disinilah kita tuh harus semakin memperluas jangkauan market kita. Saya lihat selama ini mungkin tidak banyak agen properti yang berpikir sejauh itu. Mereka cukup puas dengan target area tertentu yang mungkin sampai mati tetap mereka mau pertahankan, padahal belum tentu sumurnya masih di sana. Itu menurut saya. Wah, itu penting. Sumurnya belum tentu di sana. Udah lebih luas lagi, apalagi tadi jangkauan digital ya, teknologi itu udah global sekali ya. Dan tidak banyak yang melihat juga, mungkin Pak Ali pasti melihat. Kadang-kadang kita udah banyak banting-bantingan, bunuh-bunuhan, rebutan air di sumur yang udah kering sebenarnya, Pak. Iya, itu menarik. Sumurnya udah kering pada airnya. Artinya kan tapi ini dengan adanya agen-agen yang lain itu bukan jadi pesaing Xavier Marks ya? Saya lihat market itu masih sangat besar sebenarnya. Siapa yang mengambil peluang aja ya? Betul. Dan hari ini contoh beberapa tim, saya udah mendidik tim kita untuk punya mindset to upgrade. Saya bilang dengan bermain digital, kamu tidak bisa hanya fokus jualan di barang di target areamu aja. Karena target area ini bisa berpindah sewaktu-waktu. Dan ini membawa satu milestone baru ke Indonesia. Artinya tadi, ya kita bisa loh, sebagai brand lokal itu kita bisa global, dan kita bisa lebih tahu banyak marketnya di Australia. Tidak dari Australia, kita bicarakan semua negara ya, seluruh dunia. Betul. Itu menjadi satu kekuatan. Dan tadi itu pun sebetulnya harus dengan ada kredibilitas dan integritas itu Pak. Betul. Ya, reputasi is very important. Reputasi, betul ya, it's very important. Karena tanpa itu orang nggak akan nyebut Xavier Marks, kan. Tapi dengan adanya reputasi yang bagus, sampailah Xavier Marks di milestone ini dan ke depan juga makin luar biasa seperti ini. Betul. Dan tidak hanya reputasi menurut saya Pak, harus tambah satu. Kita harus unik. Unik, ya. Unik. Tambah satu ya, reputasi harus dan unik mesti ada dan menjadi pembeda. Pembedanya jadi nilai tambah gitu, jangan jadi nilai minus ya. Betul. Nilai tambah terus.
Oh, luar biasa nih Pak Daniel. Thank you, Pak. Thank you banget, Thank you Pak. kesempatannya Thank you banget ya. Thank you banget teman-teman semua. Ini luar biasa ya, Pak Daniel Sunyoto dari Xavier Marks. Tadi kita banyak belajar bagaimana ternyata brand lokal itu bisa bersaing ya dengan tadi mempertahankan reputasi, kredibilitas, integritas dan punya uniqueness gitu ya, nilai tambah. Dan tetap ini ada pembedanya itu tadi digital experience-nya yang luar biasa dari Pak Daniel. Sukses terus Pak Daniel. Thank you, Pak Ali. Sukses terus dan berjaya terus ke depannya. Thank you, Pak. Thank you, Pak.